Indonesia sebagai negara yang warganya paling religius, yang jumlah masjidnya paling banyak, yang kemudian jumlah ustadznya juga adalah yang paling banyak di seluruh dunia, ternyata Indonesia juga adalah negara dengan sugar daddy terbanyak nomor 2 di Asia. Dan Indonesia hanya kalah oleh India dengan jumlah sugar daddy yang mencapai sekitar 60.000 orang. Dengan masing-masing memiliki satu atau beberapa simpanan. Ya, kita tahu bahwa yang dimaksud dengan sugar daddy itu adalah seorang pria yang mapan yang memiliki hubungan tidak sah dengan perempuan, satu atau beberapa di antaranya, yang mereka dikasih fasilitas, dikasih nafkah, dikasih tunjangan hidup, dan lain sebagainya. Begitu. Nah, jumlah sugar daddy yang begitu banyaknya di Indonesia, itu beberapa di antaranya harus kita golongkan atau kategorikan sebagai pejabat. Dan itu sudah kita ketahui bersama. Dan bagaimana dengan si wanita-wanita simpanannya itu? Ya, kita dalam hal ini seringkali menganggap bahwa wanita simpanan itu atau PSK yang menjadi langganan mereka itu ada di posisi yang inferior, submisif, tidak bisa berbuat apa-apa, menjadi korban dan sebagainya. Ya, itu benar, tetapi ada sesuatu yang harusnya dijelaskan secara lebih kompleks, yaitu bahwa di dunia modern saat ini, perempuan-perempuan yang menjadi simpanan atau PSK itu tidak melulu hanya dijadikan sebagai alat buang cairan lengket itu, tetapi juga lebih luas daripada itu. Saya menemukan ada 2 atau 3 buku yang terbit di negara barat yang menjelaskan bahwa praktek-praktek di mana perempuan dijadikan simpanan dan sebagainya untuk kepentingan spionase dan dunia politik itu sudah terjadi selama ribuan tahun dan masih eksis dan relevan sampai zaman sekarang karena mereka memiliki 4 tujuan. Yang pertama, itu adalah mereka dijadikan sebagai alat untuk menjebak lawan politik, dijadikan alat untuk menghasut, dijadikan alat untuk merusak citra, dijadikan alat untuk menciptakan skandal yang besar, bahkan dijadikan alat untuk memeras. Nah, jadi si wanita-wanita itu ada sponsornya, Baraya, dan sponsornya itu biasanya adalah lawan politik atau mata-mata atau agen rahasia dan sebagainya untuk menghancurkan satu persona tertentu. Dalam hal ini, bisakah Kang Ridwan Kamil itu dijadikan sebagai prototipe contoh korban? Tapi ya, itu yang pertama. Yang kedua, itu adalah bahwa si perempuan-perempuan itu dijadikan sebagai alat tempat pencucian uang. Jadi kalau misalkan Baraya punya duit banyak hasil dari korupsi, Baraya kalau masukin ke dalam bank ada laporannya. Kalau Baraya belikan barang itu juga ada laporannya. Bagaimana caranya untuk bisa menyembunyikan uang itu? Ya berikan kepada simpanan atau PSK itu, karena kan Baraya sama dia itu tidak diketahui hubungannya oleh publik, itu kan namanya juga rahasia. Karena itu ketika Baraya ngasih ke dia fasilitas begini dan begitu, itu juga tetap aja rahasia, dan itu adalah salah satu cara yang membuat uang korupsi kita itu nggak ketahuan. Makanya banyak sekali pejabat dan pengusaha di Indonesia yang memiliki simpanan, yang memiliki PSK langganan. Bukan hanya gara-gara mereka benar-benar butuh layanan seksual, tapi karena mereka juga butuh cara untuk bisa menghilangkan jejak korupsi mereka. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, bahwa si perempuan-perempuan itu bisa dijadikan sebagai mata-mata, bisa dijadikan sebagai alat untuk mengorek informasi dari lawan politik atau lawan bisnis, atau misalkan musuh dari sebuah negara atau pemerintahan. Itu bisa. Nah, ini juga bisa kita lihat dalam beberapa kasus di mana misalkan ya, saya mohon maaf, ada aktivis di Indonesia, seorang ustadz, seorang habib yang teriak-teriak dan sebagainya, pemarah, tapi ketika misalkan dia disuguhi oleh ya skandal yang berhubungan dengan seksual, maka dia tuh langsung gak berani maju gitu. Sampai detik ini gitu. Dulu mah sebelum-sebelumnya ngaku siap berani mati, siap masuk penjara dan lain sebagainya, tapi gara-gara kasus itu, entah benar atau salah, kita tidak menyebut itu ya, tapi itu membuat perjuangannya langsung terhenti begitu saja. Nah, sekali lagi kita tidak berbicara tentang figur, karena sudah menjadi kesepakatan bersama di channel ini bahwa kita tidak berbicara tentang masalah pribadi, kita berbicara masalah publik gitu ya, dan karena itu mari kita berbicara dalam ranah publik saja. Tapi yang jelas memang salah satu fungsi ketiga dari keberadaan wanita simpanan dan perempuan-perempuan PSK itu sebenarnya adalah untuk mengancam, untuk menteror, untuk memata-matai dari lawan politik, lawan bisnis, lawan pemerintahan kita. Yang keempat, fungsi mereka itu adalah bahwa si perempuan-perempuan itu dijadikan sebagai komoditas. Jadi untuk tuker-tukeran, jadi misalkan ada proyek, nah
nggak dibayarnya nggak dengan uang, tapi dibayarnya dengan perempuan ini gitu. Dan itu ada di Indonesia. Misalkan kasus tahun 2015 kalau nggak salah, ada seorang artis yang luar biasa kaya, luar biasa terkenal, luar biasa hilir mudik terus-terusan di media massa dan media sosial. Itu tarifnya sekitar 200 juta rupiah untuk short time, untuk sekali curut. Itu 200 juta rupiah. Nah, si artis ini dijadikan alat untuk transaksi. Jadi si pejabat itu kalau misalkan mau menerima keinginan dari pengusaha-pengusaha, nggak dibayarnya pakai uang karena itu nanti berisiko, tapi dibayarnya berkencan dengan seorang perempuan yang sangat terkenal dan sangat cantik itu. Begitu. Nah, kendati hal yang seperti itu sudah lumrah, sudah kita ketahui bersama, dan bahkan bisa dikatakan sudah menjadi rahasia umum, tetapi ini tidak bisa dibongkar oleh siapapun, Baraya. Ini luar biasanya, tidak bisa dibongkar oleh siapapun. Saking tertutupnya, saking rapatnya, itu bahkan media-media massa juga tidak memberitakan tentang figur orang-orang yang suka berlangganan atau yang memiliki simpanan. Bahwa ada PSK-nya yang ketahuan, bisa mucikarinya dipublikasikan, bisa. Tetapi siapa pelanggannya itu tidak pernah ketahuan. Kenapa? Karena ini terkait dengan konspirasi besar yang meliputi seluruh pejabat di Indonesia. Mereka sama-sama tahu dan mereka sama-sama tahu bahwa itu adalah kartu truf yang harus digunakan pada momen dan waktu tertentu. Simak videonya sampai tuntas biar Baraya semakin kaget. Yuk kita mulai. Kalau Baraya percaya pada teori-teori konspirasi di dunia sains, maka hampir pasti Baraya itu adalah orang yang dungu. Saya mohon maaf ya. Tetapi kalau misalkan Baraya percaya pada teori-teori konspirasi di dunia politik, maka hampir pasti Baraya adalah orang yang cerdas. Kenapa seperti itu? Ya karena politik itu tempatnya konspirasi. Dan tidak mungkin ada politik tanpa ada konspirasi. Kemufakatan yang melibatkan banyak orang itu ya hanya ada di dunia politik saja, dan politik dihidupi dari situ. Nah, karena itu ketika misalkan kita berbicara tentang ada orang yang dijebak oleh wanita atau menggunakan wanita dan sebagainya, itu sebenarnya adalah hal yang lumrah. Kita misalkan mengetahui dulu ada seorang ketua KPK yang legend, Pak Antasari Azhar. Itu ternyata kenanya juga adalah gara-gara seorang caddy golf, seorang perempuan. Kemudian ada katanya yang namanya partai politik paling bersih di Indonesia, dulu ngakunya ya, PKS. Itu kenanya juga adalah menggunakan seorang mahasiswi yang cantik yang harganya itu adalah 10 juta rupiah per sekali booking short time gitu ya. Dan lain sebagainya. Jadi itu udah sangat lumrah terkait dengan konspirasi yang dihubungkan dengan perempuan. Nah, terkait dengan Kang Emil atau Kang Ridwan Kamil, kita sepakati bahwa kita tidak berbicara tentang pribadinya dan kita tidak akan berbicara tentang apakah yang dia lakukan itu nyata atau tidak, perselingkuhannya benar atau tidak. Itu bukan urusan kita semua. Tapi mari kita simak apakah ini terkait dengan konspirasi tertentu. Satu, Kang Emil itu adalah seorang yang fenomenal awalnya sebagai wali kota Bandung. Banyak disukai, banget dicintai, bikin gebrakan-gebrakan yang sangat luar biasa. Dengan wajah yang tampan dan terlihat pemberani, beliau itu adalah sosok pejabat yang terlihat ideal. Karena itu, maka beliau ngajukan diri sebagai gubernur, dan karena performanya yang baik, maka sebagai gubernur pun dia disambut baik oleh masyarakat dan kinerjanya diakui. Dan beliau itu terus-terusan dispam oleh penghargaan-penghargaan yang sangat luar biasa dan sangat banyak. Nah, karena itu mungkin beliau itu menyadari bahwa wah, saya kayaknya cocok nih kalau misalkan lanjut jadi presiden gitu. Tapi kalau mau jadi presiden harus jadi gubernur Jakarta dulu gitu ya hitungannya. Maka beliau masuk ke Jakarta, tapi kemudian kalah dengan cara mengenaskan karena dibully, dihujat, dijelekan sama warga Jakarta yang ya begitulah kurang lebihnya. Dan setelah itu tiba-tiba karirnya menurun terus-terusan. Setelah kalah di Pilkada Jakarta, kemudian beliau itu dipermasalahkan oleh gubernur berikutnya karena melakukan pemborosan anggaran Jawa Barat, termasuk bikin masjid yang segede gaban yang utangnya diserahkan kepada penerusnya. Kemudian masalah yang berikutnya ternyata ada skandal korupsi. Beliau digeledah rumahnya dan laptopnya atau komputernya itu disita karena urusan yang berhubungan dengan korupsi. Dan ketika beliau sedang suntuk, sedang parah, sedang sedih, bla 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 dan sebagainya, tiba-tiba
entah dari mana ada perempuan model dewasa yang menuntut bahwa Kang Emil itu menghamilinya. Dan kemudian panjang ceritanya begini dan begitu gitu. Kang Emil ya tidak terima kok difitnah kayak gini, kata beliau itu ya. Tapi ya akhirnya bergulir gitu dan seterusnya yang sudah kita tidak usah bicarakan lagi. Tapi intinya adalah kok ini bau-bau konspirasinya kuat gitu. Sekali lagi ya, kita tidak menuduh, tidak mengambil kesimpulan apapun, tapi ini bau-bau konspirasinya kuat kok. Karena di tengah isu pagar laut yang sekarang hilang, di tengah isu korupsi Pertamina yang butuh pengalihan, di tengah isu korupsi PLN yang juga butuh pengalihan, kemudian ada ijazah palsu Pak Jokowi yang masih diperdebatkan sampai sekarang, kemudian isu Cortex yang masih belum selesai juga, kemudian ada emas antam dan sebagainya, dengan begitu banyak berita-berita dan isu-isu yang membombardir media sosial dan media massa kita setiap harinya, tiba-tiba ada yang seperti ini dan benar-benar menyedot perhatian. Bahkan orang Twitter yang katanya pinter-pinter itu pun langsung membahasnya tentang Kang Emil yang itu adalah masalah pribadinya dia gitu, bukan masalah publik gitu. Nah, apakah ini sebenarnya adalah tata cara seperti yang saya jelaskan di awal, bahwa perempuan-perempuan, maaf ya, PSK, wanita-wanita simpanan dan sebagainya itu bukan hanya berfungsi untuk alat tempat membuang cairan lengket itu, tetapi berfungsi demi tujuan yang lebih besar sebagai mata-mata, alat pemeras, alat menghancurkan citra dan lain sebagainya. Dan karena itu di antara para pejabat, mereka itu memang beredar dan ditukarkan satu sama lain agar para pejabat itu memiliki kartu truf masing-masing, agar mereka bisa mengancam satu sama lain, dan itu menjadi sebuah garansi bahwa saya nggak akan ganggu gugat kamu urusan ini karena saya juga melakukan hal yang seperti itu gitu. Bahkan sejujurnya ada seorang anggota dewan yang mengatakan secara jujur dan terbuka kepada saya bahwa dia juga punya simpanan. Saya tidak tahu apakah dia sedang bercanda atau tidak, saya tidak tahu, tapi dia memang pernah mengakui terbuka juga seperti itu gitu. Dan dia menyebutkan beberapa pejabat lain yang juga seperti itu katanya ya, dan sebagainya. Dan karena itu kita sepakati bahwa ini adalah sesuatu yang sudah umum diketahui. Cuman maksudnya gini Baraya, ketika Kang Emil kemarin itu diserang oleh seorang wanita antah berantah yang begitu, kok berani sih perempuan itu? Nah, pada bagian inilah kita harus berpikir secara lebih mendalam lagi. Saya meyakini bahwa perempuan itu tidak melaporkan, tidak menyampaikan ke publik pengalaman-pengalaman itu tanpa ada backing, tanpa ada orang yang menyuruhnya. Karena apa? Seperti yang diketahui bersama dan seperti yang saya ulang-ulang di video ini, bahwa itu konspirasi besar, itu melibatkan banyak pihak, dan itu tidak akan dikeluarkan, itu tidak akan dipublikasikan kecuali ada tujuan-tujuan yang lebih besar gitu. Ada jebakan dan sebagainya. Coba misalkan Baraya gini ya, ini hanya untuk menjelaskan betapa tertutupnya ini. Tahun 2015 dan kemudian tahun 2021 itu ada skandal di Indonesia di mana artis-artis papan atas di Indonesia ketahuan punya job lain, punya pekerjaan lain, yaitu apa? Sebagai yang job-joban gitu pekerjaannya. Ya gitu ya, dan tarif mereka itu ada yang kisaran 25 juta rupiah untuk model yang awal-awal, ada yang artis yang sampai 100 juta, 120 juta, 200 juta, dan lain sebagainya, dan mahal sekali. Dan itu semuanya ketangkep, orangnya ketangkep, jaringannya ketangkep, mucikarinya ketangkep. Mucikarinya dipublikasikan ke ruang publik, cewek-ceweknya juga ditampilkan ke ruang publik, tetapi pelanggannya itu sama sekali tidak. Padahal yang paling urgen kan sebenarnya adalah pelanggannya. Coba misalkan kita lihat Pak Robi Abbas sebagai seorang mucikari yang pada waktu itu tertangkap, itu bilang kemana-mana bahwa saya tidak akan membicarakan, saya tidak akan mengatakan siapa yang menjadi pelanggannya. Yang jelas ada pengusaha dan ada pejabat, dia mengatakan seperti itu. Tapi ada satu momen di mana dia keceplosan menyebut satu anggota DPR yang dia katakan sebagai pelanggannya. Luar biasanya apa? Tidak berselang 1 hari setelah dia mengungkapkan ada nama pejabat DPR yang gitu, itu polisi langsung mengatakan, Pak Robi Abbas itu cuma salah ucap. Langsung dibantah sama polisinya. Luar biasa kan? Dan setelah itu apa? Semua media massa itu bungkam dan menutup akses terhadap nama orang itu. Nama itu udah disebut sama Pak Robi Abbas, tapi kemudian sekarang hilang di media. Saya kemarin mencoba mengakses, gak ada di mana-mana Baraya. Kalau misalkan Baraya bisa menemukannya silakan ya. Tapi Robi Abbas itu pernah menyebutkan ada nama satu pejabat yang menjadi pelanggan dari prostitusi yang dia kelola. Tapi sekarang tidak ada sama sekali, tertutup semuanya.
Ini luar biasa, bagaimana ada sebuah konspirasi yang besar yang sampai bisa mengendalikan media massa di Indonesia. Kan media massa di Indonesia itu bukan cuma satu dua, ada ratusan, dan semuanya bungkam. Yang awalnya ada sebutan nama, kemudian hilang semuanya gitu. Saya nggak tahu kenapa seperti itu. Sekali lagi ya Baraya, mucikarinya ada, ketangkap, dan dipublikasikan. Artisnya juga ketangkap dan dipublikasikan, tapi pelanggannya tidak. Nah, bahkan Pak Yusuf Kalla yang tahun 2015 pada waktu itu masih menjabat sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia, itu juga termasuk orang yang menutup-nutupi. Dia bilang, udah nama pejabatnya jangan dipublikasikan karena itu aib. Selevel Wakil Presiden Indonesia, itu sampai ikut menutupi itu. Jadi polisi menutup, media menutupi, Pak Yusuf Kalla juga menutupi. Jadi ini konspirasinya sangat luar biasa besar. Tapi kan itu aib. Ya memang itu aib. Makanya jangan diumbar. Makanya si mucikari itu, kalau mucikari boleh diumbar karena itu kepentingan publik. Tapi yang si perempuannya itu kan nggak boleh diumbar. Ini perempuannya diumbar, sedangkan si laki-lakinya pelanggannya nggak. Padahal pelanggannya itu diantaranya adalah pejabat. Jadi rumusannya gini Baraya. Kalau artis yang terlibat pada prostitusi itu harga sekali curutnya itu adalah 200 juta rupiah, sedangkan pejabat-pejabat di Indonesia itu gajinya nggak sebesar itu. Pak Presiden itu gajinya sekitar 70 jutaan. Ya itu udah berbagai tunjangan dimasuk-masukin ke situ gitu ya. Kemudian anggota DPR tuh dengan tunjangan sana sini 40-50 jutaan, oke. Nah, itu per bulan. Nah, kalau mereka mau sewa cewek yang sekali cerutnya aja itu 200 juta, duitnya tuh dari mana? Nah kan itu, jadi masalahnya itu bukan kalau mereka cuma curut-curutan dengan perempuan manapun, ya itu silahkan. Kalau mereka mau menebar benih untuk tiket masuk neraka, ya itu silahkan. Kalau mereka mau dapat penyakit kelamin, itu juga terserah, itu urusan pribadi mereka. Tapi kalau itu menggunakan uang negara, nah itu yang jadi masalah. Bahwa pejabat-pejabat itu sewa cewek-cewek yang sekali curutnya 200 juta, sedangkan penghasilan bulanannya hanya maksimal 50 juta, maka uang yang sisanya itu dari mana? Itu kan yang harusnya diselidiki. Tapi kok ditutup rapat semuanya? Kenapa pejabat-pejabat, media-media massa, bahkan Wakil Presiden Indonesia menutup mata dan menutup informasi dari situ? Dan saya nggak bisa mengakses. Ini dari mana sih? Nggak bisa mengakses. Kenapa bisa seperti itu? Tapi itu hanya bisa diakses kalau ada momen-momen tertentu gitu. Dan momennya itu ya biasanya untuk menjatuhkan citra. Jadi pejabat-pejabat di Indonesia yang religius, pejabat di Indonesia yang aktivismenya kuat dan sebagainya, biasanya kenanya itu gara-gara masalah cewek itu gitu. Sisanya enggak. Baraya heran dengan ini? Sok sekarang Baraya googling pakai ChatGPT, pakai DeepSeek, pakai apalah segala rupa, cari nama pejabat DPR itu yang pernah disebutkan sama Robi Abbas. Ada kemungkinan dia nggak bisa jawab karena semua akses beritanya hilang. Ya, jadi maksud saya adalah kita sekali lagi ya tidak berbicara soal Kang Emil itu benar atau salah, dia pelakunya atau tidak dan sebagainya, itu urusan dia. Tapi apakah dia termasuk bagian dari orang yang dijatuhkan citranya oleh sebuah konspirasi besar di mana cewek-cewek diperdagangkan sebagai komoditas untuk tujuan-tujuan yang bukan hanya tujuan biologis? Laki-laki memang memiliki stereotip sebagai makhluk yang doyan selingkuh. Dan sampai beberapa tahun kemarin kita mengetahui bahwa data-data statistik telah mengafirmasi stereotip yang dimaksud itu, bahwa laki-laki memang doyan selingkuh gitu. Kalau misalkan kita melihat platform selingkuh terbesar di seluruh dunia, Ashley Madison, sebelum dia sempat dihack itu, dia pernah mengeluarkan sebuah data bahwa anggotanya itu, laki-laki yang berselingkuh itu mencapai sekitar 31 juta manusia, sedangkan perempuan hanya 5,5 juta manusia. Dan di situ 5,5 juta manusia yang perempuan yang selingkuh pun itu kebanyakan adalah akun fake, akun bot yang digunakan untuk memasarkan. Sisanya sebenarnya perempuan aslinya itu jumlahnya sangat sedikit. Kemungkinan hanya puluhan ribu atau bahkan cuma belasan ribu saja. Nah, dari data-data itu, fix bagaimanapun ceritanya laki-laki itu doyan selingkuh. Bahkan saya pernah membuatkan sebuah videonya, kenapa laki-laki itu selingkuh, penjelasan ilmiah. Misalkan kalau laki-laki yang anunya besar itu biasanya cenderung selingkuh, sedangkan laki-laki yang anunya kecil itu biasanya cenderung berpoligami. Nggak ada mendingnya ya. Nah, tetapi luar biasanya adalah beberapa tahun ini para ilmuwan telah mengkoreksi berbagai pengetahuan terkait dengan ini yang menyebutkan bahwa kecenderungannya sekarang perempuan jauh lebih mudah untuk melakukan perselingkuhan daripada laki-laki.
Datanya ada dan mengejutkan. Kalau misalkan kita lihat jauh-jauh lang sebelum ke data gitu ya, Baraya sekarang klik di Google kata-kata kunci misalkan kepergok selingkuh, maka Baraya akan menemukan sebagian besar beritanya itu adalah perempuan yang kepergok selingkuh. Kalau misalkan Baraya masukkan kata kunci yang sama ke TikTok atau ke short YouTube, maka Baraya juga akan menemukan bagian-bagian teratasnya atau sebagian besar cerita di situ adalah perempuan ketahuan selingkuh atau kepergok selingkuh. Kalau Baraya misalkan masuk ke YouTube, bukan shortnya tapi YouTube, Baraya juga akan menemukan kebanyakan perempuan yang melakukan perselingkuhan itu. Nah, ini mengherankan banyak ilmuwan, kok bisa perempuan yang selama ini dianggap bahwa perempuan itu resesif, bahwa perempuan itu tidak seagresif laki-laki dalam seks dan perselingkuhan dan sebagainya. Kenapa data sekarang menyebutkan hal yang sebaliknya? Di seluruh dunia seperti itu, di Indonesia juga seperti itu. Indonesia masuk jajaran negara-negara paling banyak, masuk jajaran negara yang warganya tukang selingkuh. 40% pasangan di Indonesia itu berselingkuh. Yang luar biasanya dari 40% pasangan berselingkuh itu, perempuan 10% lebih banyak berselingkuh daripada laki-laki. Nah, ini adalah fenomena zaman sekarang. Apakah ini adalah fenomena akhir zaman? Simak videonya sampai tuntas, kita akan jelaskan secara psikologi. Jadi ayo kita mulai. Silakan bagi para korban selingkuh, silakan tulis di kolom komentar bagaimana pengalamannya, kita akan sama-sama berbagi. Tapi mari kita jelaskan kenapa perempuan di zaman sekarang lebih cenderung untuk berselingkuh daripada zaman-zaman sebelumnya, bahkan menyusul statistik perselingkuhan laki-laki. Yang pertama itu adalah masalah kesempatan. Jadi begini Baraya ceritanya ya, sebenarnya baik laki-laki maupun perempuan itu sama-sama memiliki kecenderungan untuk selingkuh, walaupun mereka mungkin beda motifnya atau mereka berbeda sensasinya atau berbeda alasannya. Tetapi yang jelas sebenarnya laki-laki dan perempuan itu memiliki kecenderungan untuk selingkuh, tetapi yang membedakannya itu adalah soal kesempatan. Nah, perempuan-perempuan di masa lampau itu sedikit melakukan perselingkuhan karena kesempatan mereka itu sedikit dibandingkan dengan perempuan-perempuan di zaman sekarang. Perempuan di zaman sekarang itu bekerja di luar rumah sama seperti laki-laki, dan karena itu mereka memiliki kesempatan yang lebih besar untuk melakukan perselingkuhan. Kan kalau perempuan-perempuan di zaman dulu itu di rumah gitu ya, ngasuh anak, masak apa gitu. Kalau misalkan dia mengundang laki-laki masuk ke dalam rumahnya, itu akan dijadikan arena pergunjingan bagi tetangga-tetangganya, dan karena itu dia tidak akan melakukannya, atau kalaupun melakukan itu dia akan ketahuan sehingga dia tidak melakukannya. Berbeda dengan laki-laki, karena laki-laki itu bekerjanya di luar rumah, maka dia bisa melakukan dimanapun karena luar rumah itu kan jauh lebih luas. Dia bisa di hotel, dia bisa di tempat yang aneh-aneh, dia bisa di kuburan dan sebagainya. Pokoknya si laki-laki itu lebih memiliki kesempatan untuk itu. Nah, terkait dengan masalah ini, kita juga misalkan menemukan ada 5 profesi di Indonesia yang paling banyak peselingkuhnya. Itu yang pertama itu adalah pekerjaan-pekerjaan yang berhubungan dengan keuangan, ya misalkan bank gitu ya, atau asuransi, ya pokoknya mah yang seperti itu. Ya biasanya di situ cowok ceweknya cantik-cantik ya dan ganteng-ganteng. Kemudian maskapai penerbangan seperti pilot dan pramugari, kemudian guru. Nah, guru termasuk satu di antara 5 profesi yang paling banyak kasus perselingkuhannya. Kenapa seperti itu? Karena guru-guru melihat berondong tiap hari. Karena guru-guru melihat perempuan-perempuan cantik tiap hari, masih muda-muda, ya mungkin saja mendorong seperti itu. Kemudian yang keempat itu adalah dokter, yang kemarin kita bahas, dan yang berikutnya itu adalah pekerjaan kantoran seperti bos, sekretaris, atau ya yang ada di dalam kantoran yang seperti itu. Nah, dari 5 profesi ini yang paling banyak selingkuhnya, ternyata profesi ini juga yang laki-laki dan perempuannya ada dalam jumlah yang sama. Dan ketika perempuan ternyata memiliki kesempatan yang sama seperti laki-laki di dunia pekerjaan, maka perselingkuhan di dunia itu pun tinggi. Maka profesi yang paling banyak selingkuhnya itu adalah 5 yang barusan itu. Sekali lagi ini berarti menegaskan bahwa yang jadi masalah di sini itu adalah soal kesempatan. Itu yang pertama. Kemudian alasan yang kedua, kenapa perempuan-perempuan itu lebih mudah berselingkuh dibandingkan orang-orang di zaman dulu, itu adalah kemandirian. Jadi begini Baraya, ini sebenarnya sudah menjadi pengetahuan umum. Jadi perempuan-perempuan di zaman dulu itu tidak bekerja di luar rumah. Perempuan-perempuan di zaman dulu itu menjadi ibu rumah tangga, atau kalaupun memang mereka terlibat dalam kehidupan ekonomi, mereka menjadi pembantu bagi suaminya untuk bekerja, tetapi tidak menjadi tulang punggung keluarga, kan begitu. Nah, kebanyakan di antara mereka menghabiskan waktu di rumah untuk ngurus bayi, untuk ngurus suami, untuk ngurus rumah, cuci-cuci,
gegeroh gitu ya dan lain-lain. Nah, sedangkan di zaman sekarang perempuan-perempuan itu lebih terlibat dalam dunia ekonomi. Dan karena itu, maka perempuan-perempuan di zaman sekarang itu lebih tidak takut kalau misalkan mereka harus bercerai. Dan mereka lebih tidak takut terhadap semua risiko yang berhubungan dengan perselingkuhan. Jadi perempuan di zaman dulu itu takut banget kalau misalkan ketahuan selingkuh. Karena ada stigma, ketemu sama misalkan pasangannya bisa dihajar secara fisik. Iya kan, seperti itu. Terus kalau misalkan diceraikan itu juga mereka benar-benar tidak lagi memiliki harapan karena selama ini tidak memiliki pekerjaan, begitu kan. Nah, tetapi kalau perempuan-perempuan zaman sekarang, mereka relatif takut selingkuh, tapi rasa takut mereka dan resiko mereka itu jauh lebih rendah daripada perempuan zaman dulu. Nggak bisa dihajar sama si suaminya karena ada banyak undang-undang yang melindungi perempuan. Dan mereka juga nggak takut sama perceraian karena mereka sudah memiliki basis ekonomi yang memadai gitu kan, atau setidaknya mereka memiliki pekerjaan. Nah, terus stigma sebagai janda atau apa itu sekarang juga sudah tidak relevan gitu. Banyak yang sudah mengabaikan yang seperti itu gitu kan. Sekarang kita mengetahui misalkan artis-artis itu banyak yang melakukan perselingkuhan dan kemudian kepergok, bahkan masuk ke internet, masuk ke mana-mana, tapi warga memaafkan. Beda sama agamawan gitu. Agamawan melakukan kesalahan sedikit itu nggak akan dimaafkan sampai sekarang gitu. Atau misalkan motivator itu nggak akan dimaafkan sampai sekarang. Nah, tapi kalau misalkan artis-artis melakukan perselingkuhan, dapat stigma, tapi hanya beberapa saat dia manggung lagi, dia diterima lagi sama masyarakat gitu. Nah, karena itu maka selingkuh itu tidak terlalu menakutkan buat perempuan karena sekarang sudah tidak ada kontrol sosial yang memadai atau tidak ada kontrol sosial yang benar-benar mengikat seperti di era-era sebelumnya. Itu yang kedua. Nah, ini juga bisa kita ketahui indikasinya dari angka perceraian. Angka perceraian itu Baraya di zaman dulu tentu saja lebih banyak laki-laki yang menceraikan perempuan daripada sebaliknya. Tetapi di zaman sekarang itu dari 4 perceraian, 3 diantaranya perempuan yang menggugatnya. Hanya 1 yang menggugatnya itu adalah laki-laki. Sekitar 73-76% perceraian di Indonesia itu adalah gara-gara si perempuannya yang melakukan gugatan cerai. Yang menunjukkan apa? Yang menunjukkan bahwa si perempuan sekarang sudah tidak takut lagi terhadap perceraian. Maka kalau mereka tidak takut pada perceraian, maka itu juga adalah alasan yang sama mereka tidak terlalu takut pada perselingkuhan atau tidak terlalu takut ketika mereka melakukan perselingkuhan. Begitu. Itu adalah alasan yang kedua. Makanya kalau misalkan Baraya mau perempuan yang setia, jangan cari yang terlalu mandiri. Ya canda ya, itu mah terserah aja Baraya gitu ya. Itu adalah yang kedua. Kemudian alasan yang ketiga, kenapa banyak sekali perempuan-perempuan di zaman sekarang yang melakukan perselingkuhan bahkan melebihi statistik laki-laki, itu adalah karena seks. Nah, ini ada sebuah stereotip besar yang sudah mengakar, tapi itu salah. Yaitu apa? Yaitu bahwa laki-laki itu kalau selingkuh itu hanya nyari kepuasan seksual, sedangkan perempuan kalau selingkuh itu nyari kepuasan emosional. Sebenarnya enggak Baraya, sebenarnya baik laki-laki maupun perempuan itu sama-sama memiliki hasrat dan dorongan yang kuat terhadap seksual. Bahkan kalau sudah sama-sama menyala, itu sebenarnya perempuan jauh lebih kuat daripada laki-laki dalam urusan seksual gitu. Nah, yang membedakannya itu adalah bahwa laki-laki dalam seksual itu adalah inisiatornya. Dia yang mudah terangsang, dia kemudian yang mengajak, ini inisiatornya. Sedangkan si perempuan biasanya nunggu dan bahkan dia itu susah sekali untuk dirangsang. Tapi kalau sudah dirangsang, kalau sudah dipicu, kalau sudah sama-sama ada di on top-nya itu lebih daripada si laki-laki. Nah, masalah ini jarang atau sedikit sekali disadari oleh masyarakat kita. Sehingga apa? Sehingga kalau misalkan, saya mohon maaf ya, kalau terjadi hubungan seksual, maka biasanya hanya laki-laki saja yang berorientasi untuk memuaskan kebutuhannya. Jadi menganggap bahwa si perempuan itu hanya tempat objek seksualnya, hanya untuk tempat ya yang begitu, dan dia tidak layak untuk dipuaskan atau dia tidak terlalu penting kalau puas, karena mau puas atau nggak puas, dan cewek mah gampang lah bisa hilang sendiri, beda sama cowok yang kayak gitu. Nah, ini kan salah gitu. Nah, karena stereotip yang seperti itu, jadi ketika si laki-laki misalkan ketika si laki-laki dan perempuan itu melakukan hubungan seksual, kemudian si laki-lakinya merasa sudah puas, udah selesai. Nah, si perempuannya enggak ini. Nah, jadi dalam masa misalkan keluarga yang harmonis, laki-laki dan perempuan melakukan hubungan seksual dan sebagainya, si laki-lakinya puas, si perempuan tidak puas, dan inilah kemudian yang menjadi pemicu terjadinya perselingkuhan. Dan banyak sekarang perempuan-perempuan yang dalam tanda kutip memiliki partner, memiliki laki-laki lain yang hanya bertemu dengannya untuk melampiaskan hasrat seksualnya.
begitu. Itu adalah kesalahan stereotip di zaman dulu gitu. Masalah gairah seksual perempuan gitu. Nah, makanya tolong diperhatikan hal-hal yang semacam ini. Buat para suami, itu menjadi sebuah tanggung jawab untuk sama-sama memuaskan pasangannya gitu ya. Geli ya ngomongnya dari tadi. Nah, itu adalah 3 alasan perempuan berselingkuh. Tetapi masalahnya kalau hanya 3 alasan itu kan seharusnya hanya membuat perempuan dan laki-laki itu selingkuhnya ada pada jumlah yang sama seharusnya kan, karena misalkan soal seksual, kepuasan seksual, laki-laki pengen kepuasan seksual, perempuan juga punya gitu kan, atau misalkan soal kemandirian finansial kan, sebelum perempuan memiliki kemandirian finansial kan laki-laki juga duluan seperti itu gitu. Nah, ini masalahnya adalah kenapa jumlah peselingkuh perempuan sekarang lebih tinggi daripada laki-laki. Nah, alasannya yang nomor 4 adalah karena, nah ini, relasi tradisional masyarakat kita itu ternyata tidak sesuai dengan realita dunia saat ini, di mana laki-laki dan perempuan ternyata memiliki harkat, martabat, dan derajat yang sama dalam banyak bidang, dalam banyak segi kehidupan. Nah, apa yang tidak bisa beradaptasi itu, yaitu bahwa relasi tradisional kita itu menempatkan laki-laki sebagai pihak yang dalam hubungan dengan perempuan, sedangkan perempuan adalah pihak yang dalam hubungannya dengan laki-laki. Jadi laki-laki itu mengayomi, melindungi, memberi nafkah, mengajak wik-wik, memberi kejutan gitu ya, dan hal-hal yang semacam itu. Dan perempuan menempatkan dirinya, bukan ditempatkan ya, tapi menempatkan dirinya sebagai pihak yang dalam relasi tradisional masyarakat kita. Jadi diberi kejutan, diupuk-upuk, disayangi, dilindungi, diperkawas dan lain sebagainya, yang seperti itu. Nah, ini di dunia modern memunculkan sebuah masalah gitu. Masalahnya itu adalah kalau si laki-laki misalkan melakukan pada si perempuan, kemudian si laki-lakinya puas, ya udah selesai, dan si laki-lakinya akan mempertahankan hubungan rumah tangganya. Kenapa? Karena dia pada si perempuannya, kemudian dia puas, dia senang, dia semuanya senang. Nah, karena itu dia tidak akan berpaling karena dia puas. Sedangkan si perempuannya karena dia jadi inisiatif bukan ada pada dirinya, jadi dia tuh nunggu. Nah, ketika ada si laki-laki ternyata tidak mengerti tentang dirinya, ada si laki-laki ternyata tidak memberikan kepuasan kepada dirinya, nah dia nggak bisa mempertahankan hubungan itu. Kan si laki-laki justru mempertahankan hubungan itu karena dia sudah sudah puas, sudah selesai, udah dia nggak akan nyari-nyari yang lain. Sedangkan perempuan karena statusnya adalah dia nggak ngatur kepuasannya itu dipegang sama dirinya tuh enggak. Dia nggak ngatur apakah si laki-lakinya bisa mengerti dirinya atau enggak, itu bukan urusan dia. Dia nggak bisa mengatur itu semua. Dia nggak bisa ngontrol itu semua. Nah, ketika dia gagal untuk mendapatkan perhatian, gagal untuk mendapatkan orang yang mengerti tentang dirinya, gagal untuk mendapatkan laki-laki yang misalkan memahami dirinya, melindungi dirinya, dan mendengar curhatan-curhatannya dan semacam itu, maka dia lebih cenderung untuk melakukan perselingkuhan. Nah, inilah yang kemudian menyebabkan perempuan secara statistik perselingkuhan lebih tinggi daripada laki-laki. 1, 2, 3 itu membuat perempuan itu sekarang setara dengan laki-laki soal perselingkuhan. Dan poin yang keempat ini soal dan yang ternyata tidak cocok untuk relasi laki-laki dan perempuan di dunia modern, itu yang akhirnya membuat si perempuan itu kehilangan arah. Kalau misalkan dia lagi gatel, terus si laki-lakinya nggak mengerti tentang dirinya, sedangkan dirinya pengen mengerti, pengen ituin, dan dia nggak bisa apa-apa, maka dia harus mencari orang yang bisa dirinya, gitu. Ya, jadi ini semoga video ini bermanfaat, karena memang perselingkuhan itu bagaimanapun menyakitkan. Perselingkuhan itu bener-bener bikin sakit gitu. Saya punya teman, tapi nggak usah cerita lah, kasihan juga kan kalau misalkan dengar yang seperti ini. Tapi intinya, kalau Baraya tidak mau diselingkuhi, pahami kenapa perempuan itu berselingkuh, dan karena itu maka kita akan paham. Sedangkan kalau perempuan nanya gimana caranya agar si suami itu tidak berselingkuh dan sebagainya, saya sudah membuatkan beberapa videonya di episode-episode yang sebelumnya. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul yang tidak mau diselingkuhi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.